Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat pagi anak-anakku. anak-anakku. Pagi, Pak. Bagaimana Pagi, Pak. kabar Anda semua? Hai semua. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Kabar keluarga di rumah bagaimana? Sehat juga? Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita mulai, marilah kita baca doa. Silakan dipimpin Waris. Muhammad Waris. Ya, silakan dipimpin baca doa. Seperti ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Nah, semoga dengan doa ini kita dapat memulai pelajaran hari ini dalam keadaan selalu sehat dan materi hari ini dapat bermanfaat ya. Seperti itu. Nah, Amin. Amin, Pak. jangan lupa kalau Anda di rumah atau Anda sedang keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, kemudian jaga jarak. Sehingga Anda dari segala macam penyakit pada masa pandemi ini. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Amin. Materi hari ini, jadi kita akan belajar tentang mata pelajaran yang Anda pada kelas 12 ini itu sebenarnya paling ditunggu-tunggu. Paling ditunggu-tunggu ini karena di pelajaran ini kita akan membuat sebuah karya. Jadi mata pelajarannya namanya adalah audio dan video. Nah, di teknik audio dan video ini, jadi bab pertama yaitu tentang alur proses produksi multimedia. Nah, alur proses produksi multimedia ini KD yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami alur proses produksi, kemudian membuat alur proses produksi. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah satu siswa menjelaskan konsep dasar proses produksi multimedia dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa mengidentifikasi tahapan proses produksi multimedia dengan tepat. Yang ketiga, siswa membuat alur proses produksi multimedia dengan benar. Yang keempat, siswa mendefinisikan ide pada tahapan produksi dengan baik. Nah, Anda di kelas 3 pernah dipelajari tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya? Pernah. Nah, di teknik audio dan video ini, jadi sebenarnya adalah kumpulan dari semua mapel dari produktif multimedia. Bisa berupa animasi, film, kemudian juga desain grafis juga bisa. Itu nanti kita akan bahas di sini. Kemudian untuk peta konsepnya, jadi produksi multimedia itu yang pertama pemahaman tentang dasar produksi multimedia. Yang kedua adalah
Praproduksi multimedia. Yang ketiga adalah produksi multimedia. Yang keempat pasca produksi. Nah, praproduksi multimedia ini adalah bagaimana kita merencanakan atau membuat sebuah dokumen tentang apa yang akan kita lakukan nanti pada saat produksi multimedia. Jadi harus ada dokumen dan perencanaannya. Kemudian yang ketiga yaitu produksi multimedia. Nah, produksi multimedia ini berkaitan dengan cara mengambilnya, eksekusinya di lapangan. Setelah direncanakan, maka dilakukan produksi multimedia. Kemudian pada pasca produksi dilakukan proses editing video. Nah, di editing video ini nanti akan dilihat apakah hasilnya sesuai dengan perencanaan. Seperti itu. Paham ya, anak-anak ya? Paham. Alhamdulillah. Nah, alur proses multimedia ada praproduksi dan pasca produksi. Yang akan dibahas sekarang adalah tentang pemahaman dasarnya dulu. Apa itu produksi multimedia. Nah, yang pertama produk multimedia. Produk multimedia content production. Jadi merupakan penggunaan dan pemrosesan beberapa media. Jadi bagaimana kita memanfaatkan konten production ini. Ya, jadi multimedia itu harus ada karya. Misalnya media teks, ada media audio, ada animasi, ada image. Nah, pada media teks ini menggunakan tulisan untuk menceritakan tentang pengalaman dan pengetahuan. Nah, siapa di sini? Kira-kira apa contoh multimedia yang berkaitan dengan media teks? Siapa yang bisa? Waris? Apa kira-kira Waris? Contoh konten multimedia yang berkaitan dengan media teks. Waris bisa? Macam-macam Devi. Ya. multimedia konten ya Pak? Ya. Macam-macam multimedia konten produksi, cost, direction, yaitu media teks, media audio, media video, media animasi, dan media gambar. Ya. Baik, itu konten-kontennya ya. Nah, yang saya tanyakan adalah contohnya apa? Kalau yang teks. Anda pernah baca poster? Pernah, Pak. Nah, di poster itu ada teksnya. Misalnya jauhi narkoba atau no drugs. Ya. Itu adalah salah satu itu salah satu contoh dari yang berbentuk teks. Ya. Nah, biasanya kalau say no to drugs, kira-kira yang berwarna merah itu tulisan apanya kira-kira? Drug. Yang dilarang. No-nya ya. No. Nah, benar. No-nya. Yang ditulis warna merah adalah no. No. Jadi misalnya ada lagi yang banyak di film itu. Contohnya seperti warning. Kemudian ada anjing galak misalnya. Itu biasanya tulisannya itu merah. Kemudian ada tanda serunya. Ya, ini salah satu contoh dengan media teks. Awas
awas anjing galak. Nah, anjing itu biasanya tertulis warna merah dan sangar gitu. sangar gitu. Ya. Berarti kayak perintah-perintah ya, Pak? Ya, betul. Ya. Larangan, perintah, Betul, larangan, stop, perintah, stop, itu contohnya. itu contohnya. Kita lanjut lagi. Sekarang media audio. Nah, media audio ini yang paling menyentuh hati. Nah, media audio ini biasanya kita kalau dalam keadaan falling in love ini biasanya lagu ini mempengaruhi perasaan kita. Nah, coba sekarang Abdullah Khalil Romli ada? Abdullah Khalil Romli. Oh, mungkin sedang belajar. Oh, ada. Nah, Abdullah Romli ya. Romli ini kalau misalnya sedang belajar, kira-kira lagu apa yang di setel? Biar pelajarannya ini bisa cepat masuk gitu. Apa kira-kira? Lagu kesukaan. Lagu dangdut. Dangdut, Pak. Lagu kesukaan dangdut, Pak. Oh. Bukan lagu India tapi ya. Bukan, Pak. Lagu dangdut berarti ya. Oke. Nah, kemudian lagi yang lain ini. Waris. Waris ini sekarang kira-kira kalau falling in love itu senang lagu apa? Waris. Saya seneng lagunya Tiara Andini, Pak. Yang terlanjur mencinta tuh, Pak. Bukan. So sweet ya. Itu filmnya enak banget, Pak. Sampai mau netes air mata, Pak. Untungnya netes air matanya, bukan air liurnya yang netes ya. Oke. Nah, Devita, kalau sedang falling in love itu apa Devita? Lagunya? Apa lagu India juga atau lagu apa mungkin? Lagu bahasa Arab, Pak. Lagu bahasa Arab itu lagu bahasa Arab. Baik. Anissa mana? Anissa. Ada, Pak, ada. Nah, Anissa. Lagu dangdut, Pak. Kalau sedang sedih, Lagu dangdut. Kalau sedang sedih, lagu apa kira-kira? Kalau sedang sedih. Misalnya sedang mungkin barusan ulangan nilainya kurang misalnya, itu kan sedih. Nah, itu kira-kira lagu apa yang bisa berubah suasana sedih itu? Lagu rock mungkin? Lagu dangdut. Lagu dangdut juga. Atau Anissa ini penyanyi dangdut? Bukan. Iya, Pak, dulu. Waktu TK. Bakat sejak kecil berarti ya? Semongko. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya adalah media animasi ini yang paling Anda pakai pada saat kelas 11 karena media animasi ini ada pelajaran animasi dua dimensi ya waktu itu. Yang sudah pernah jadi objek. Kira-kira kemarin media animasinya buat apa? Ada mungkin. Buat apa? Buat bola mungkin, buat sepak bolanya. Buat apa? Buat jalan, Pak. Buat apa? Mobil-mobilan, Pak. Oh, Mobil-mobilan, Pak. Mobil-mobilan. Berarti bukan
Mobilnya ada bannya kan nggak? Mobilnya ada bannya tadi. Mobilnya ada bannya tadi. Ada Pak Agili. Ada agilinya. Ada agilinya. Baik. Nah, media animasi ini ya, jadi media animasi ini yang paling melekat pada hati anak-anak, mungkin remaja ada juga. Jadi media animasi ini kan seperti kalau yang sekarang populer itu adalah Upin dan Ipin. Upin dan Ipin ini salah satu film animasi yang paling disukai oleh anak-anak. Ya. Kenapa film Upin dan Ipin ini disukai? Karena di film Upin dan Ipin ini dia apa namanya? Tentang kehidupan sehari-hari. Bahkan anak saya pun itu logat-logatnya seperti Upin dan Ipin. Karena memang menarik. Ya. Karena animasi ini yaitu mudah diterima. Mungkin Anda juga masih Doraemon. Devita sering nonton Doraemon mungkin ya. Iya Pak, sering. Masih Pak. Masih suka nonton Doraemon. Masih Pak. Bading bambu. Oh, dekat rumahnya Baris ya, banyak bambunya ya. Doraemon, Upin. Baik, saya lanjutkan. Jadi selanjutnya adalah media image. Jadi media image ini berupa gambar. Nah, sekarang kan masa pandemi. Media image ini biasanya itu kan berupa poster. Berupa poster. Nah, kira-kira gambar yang cocok untuk disiplin patuhi protokol kesehatan apa? Gambar orang sedang apa kira-kira? Silahkan yang lain. Orang memakai masker Pak. Orang menggunakan masker Pak. Ya, menggunakan masker kemudian jaga jarak. Jadi karena memang masa pandemi ini kita harus benar-benar jaga kesehatan. Makanya banyak di mana-mana itu poster menggunakan orang menggunakan masker. Sekarang kembali ke yang seperti contoh tadi, narkoba. Kira-kira kalau gambar narkoba itu stop atau jauhi narkoba, itu gambar apa kira-kira? Kalau gambar tadi kan teksnya, sekarang gambarnya apa kira-kira? Gambar rokok. Gambar rokok itu kan dilarang rokok. Narkoba. Nggak pernah lihat narkoba Pak. Minuman keras, botol-botol mungkin Pak. Minuman keras ya? Minuman keras. Jadi mungkin biasanya kalau narkoba seperti ini. Ada contohnya gambarnya orang sedang sakau ya. Kalau narkoba itu kan namanya sakau. Sakau. Ya, jadi dia sedang merasa kesakitan. Kemudian lagi biasanya kalau gambar narkoba itu suntik ada gambar larangan. Ya, stop seperti itu. Itu narkoba. Ya. Kemudian lagi apa kira-kira gambar yang banyak ditemui di jalan selain hal itu kira-kira yang berkaitan dengan image. Anda pernah ke kolam renang? Sekarang belok arah. Oh ya, rambu-rambu lalu lintas. Betul. Dilarang parkir. Nah, dilarang parkir. Dilarang belok. Dilarang kemana? Kira-kira apa bedanya dilarang parkir dengan dilarang berhenti? Apa bedanya coba? Ada yang tahu? Ya kalau dilarang parkir mungkin area tertentu Pak, sedangkan dilarang berhenti, tidak boleh berhenti di tempat itu mungkin Pak. Oh gitu. Iya. Baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah produk multimedia. Jadi produk multimedia yang kedua itu multimedia communication. Ya. Multimedia komunikasi ini bagaimana sebuah media itu harus mampu mengkomunikasikan. Jadi
sebuah media itu harus mengandung maksud dan makna tertentu. Ya. Misalnya film Doraemon. Ya. Doraemon itu film yang bisa menunjukkan bahwa di masa depan itu semuanya mudah. Karena kecanggihan teknologi itu diimplementasikan dengan sebuah icon atau karakter Doraemon. Ya, jadi kalau kita pengen kita tinggal ngambil dari kantong aja. Itu adalah salah satu bahwa semakin ke depan teknologi semakin canggih. Nah, karena canggihnya teknologi ini maka semakin mudah. Ya. Contohnya TV itu salah satu contoh TV Doraemon seperti itu tadi. Kemudian lagi hati-hati dengan komunikasi TV ini. Makanya di TV ada kalau kita nonton TV ada bimbingan orang tua, kemudian semua umur. Itu ada di TV. Jadi itu tuntunan bahwa anak-anak kalau menonton film yang BO, bimbingan orang tua, itu dia tidak boleh sendirian. Mungkin mengandung kekerasan atau apapun itu lain. Sehingga harus diawasi oleh orang tua. Seperti itu. Kemudian radio. Nah, radio ini biasanya kita dengarkan. Kalau kita dengarkan lagu ya, salam. Nah, itu radio. Itu salah satu komunikasi juga. Jadi biasanya sosialisasi itu lewat radio. Kemudian media cetak. Media cetak ini sekarang berkurang. Kenapa berkurang? Karena media cetak ini sekarang sudah zamannya paperless. Jadi penggunaan kertas berkurang. Kemudian sekarang sudah menggunakan gadget smartphone. Ya. Karena kalau menggunakan smartphone itu seperti dunia dalam genggaman. Semua berita semuanya ada di smartphone. Nah, makanya harus bijak kalau menggunakan smartphone. Ya. Hati-hati berita hoax. Hati-hati dengan berita hoax. Kemudian selanjutnya adalah game. Nah, ini game yang paling Anda sukai. Ya. Game ini juga mengandung nilai komunikasi. Ya. Anda Dharma Putra ada. Dharma Putra Mangkualam. Dharma ini suka main game apa? Game Mobile Legend. Kenapa Mobile Legend kira-kira? Berjuang sama-sama itu, Pak. Oh, kekompakan berarti ya. Iya, kekompakan, Pak. Yang lain mungkin. Free Fire, ada yang Free Fire. PUBG Mobile, Pak. PUBG Mobile. Free Fire Topi game, Pak. Free Fire game. Topi dia, Pak. Free Fire. Yang Free Fire Abrori. Gak ada pintu. Bu, Topi game, Pak. Apa Shopee game-nya? PUBG, Pak. PUBG. Oh, ada. PUBG Mobile. Oh, PUBG. Lebur. Gak ada pintu. Leburan Shopee. Sudah cukup. Jangan bertarung di web meeting. Ditembak di luar angka. Daripada game apa? Jelas. Sudah cukup. Mau main nomor togel ya? Sudah cukup. Aduh. Kalau sudah main game. Baik, saya lanjutkan. Sekarang adalah itu tentang pemahaman proses alur produksi. Yang selanjutnya adalah tentang pra-produksi. Jadi tahapan bagaimana perencanaan sebelum melakukan produksi. Jadi perencanaan itu harus dilakukan dalam bentuk dokumen. Ya, dalam bentuk dokumen. Jadi harus dibuat itu dalam bentuk dokumen.
Kenapa? Kenapa? Harus berang Harus berang karena dokumen? nanti Karena pada saat eksekusi eksekusi pengambilan gambar itu semuanya sudah ada, sudah terencana. Kita tinggal mengambil saja. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam tahap praproduksi ada yang pertama. Nah ini yang penting dan pertama adalah pencarian dan penemuan ide. Ya. Tahap pencarian dan penemuan ide itu kenapa utama? Karena ide ini yang paling membedakan Anda dengan orang lain. Mungkin kalau teknik tertentu itu banyak di YouTube. Anda tinggal mengambil saja. Tapi kalau ide ini karena ide ini terkait dengan isi pemikiran ide. Jadi pasti beda orang per orang itu. Itu yang berkaitan dengan ide. Nah, ide ini harus menarik dan unik. Ide itu harus menarik dan makanya dalam menggali ide itu harus dilakukan beberapa hal. Jadi kita ingin membuat film percintaan misalnya. Jadi idenya apa? Misalnya cinta segitiga. Utuh segitiga, bukan segi dua. Kalau segi dua, nah ini berbahaya segidua. Ya. Cinta segitiga. Nah ini kira-kira apa yang menarik dari cinta segitiga? Coba kira-kira yang menarik dari cinta segitiga itu apa? Siapa yang belum ini? Cinta segitiga ini. Siapa? Mungkin ada yang Pak. Devi pernah mengalami cinta segitiga mungkin Devi ya. Pernah Pak, saya jadi orang ketiga. Dari 3 bersaudara apa gimana? Saya apa caranya? Pernah jadi orang ketiga ya? Belum ketahuan orang keduanya. Sudah ketahuan orang keduanya Devi. Ketahuan dong Pak, sampai 9 kali. Agar laki-laki. Jadi ini yang bisa dijadikan cerita. Jadi misalnya sambil contoh yang Devi ini cinta segitiga. Jadi kita yang bisa digali ini perasaan apa yang terjadi pada Devi. Kira-kira Devi setelah mengetahui jadi cinta ketiga apa perasaan Devi ketika biasa saja cari yang lain saja atau tersakiti gimana? Agulur. Waktu itu masih tetap bertahan. Bertahan. Terus yang membuat tidak bertahan itu apanya? Kira-kira Devi? Ya karena udah 9 kali diselingkuhin, jadi nyari yang lain aja, nyari yang pasti-pasti aja. Sip. Move on ya, harus segera move on ya. Iya dong Pak, move on. Terus harus cari yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini yang betul ya. Alhamdulillah. Ini kalau sudah lulus langsung nikah atau gimana kira-kira rencananya ini? Insya Allah ya nikah Pak. Langsung nikah lulus ya. Ini yang buru-buru Devinya atau yang laki-laki Devi? Devinya Pak. Iya. Nah, jadi idenya itu. Jadi kalau dari cerita Devi ini, jadi konfliknya adalah ternyata selama ini Devi itu merasa dihianati oleh yang laki-laki, merasa dihianati, kemudian itu ketahuan bahwa merasa dihianati. Kira-kira waktu itu konfliknya gimana deh? Devi langsung bertemu dengan laki-laki atau bertemu yang perempuan juga mungkin waktu itu Devi.
Yang perempuan juga, yang cowok juga. Dibicarakan dengan baik-baik atau dengan apa? Dengan smackdown mungkin atau apa mungkin? Ya, diceramain dulu Pak. Oh, diceramain. Terus tapi kan karena saya baca nih, saya bilang disuruh sama dia aja, gak usah sama saya lagi, gak mau. Oh. Area pengadilan agama. Baik. Aduh. Ini kalau sudah berurusan anak muda seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini silakan Anda rembukan sekitar 10 menit ya. Kemudian nanti akan saya baca dan dijawab. Ya, seperti itu. Silakan mungkin kameranya dimatikan dulu, kameranya saja jangan keluar dari web meeting, tapi kameranya saja dimatikan. Kemudian soal ini silakan Anda rembukan dengan teman. Ya, saya beri waktu 10 menit.
Siap ya?
Baik, Baik, anak-anak masih anak-anak di web meeting? masih di web meeting? Masih Pak. Alhamdulillah. Masih Pak, masih. Masih bertahan. Masih bertahan. Nah, baik. Baik. Pertanyaan pertama, sebutkan tahapan pada alur proses produksi multimedia. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Saya Anisatur Rohmah. Ya, silakan. Ya, silahkan. alur proses produksi multimedia yaitu produksi pasca produksi. Oh, baik. Oh, baik. Praproduksi, Praproduksi, produksi dan produksi ya, alurnya. Kemudian soal kedua, sebutkan macam-macam multimedia konten production. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, Muhammad Faris. Ya, Muhammad. Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Muhammad Faris, silakan. Silakan Muhammad Faris. Ada berupa media teks, media audio, Ya. media video, dan media gambar. Oh, ya betul. Itu ya. Itu ya. Ada teks, audio, kemudian Teks, gambar, audio, kemudian animasi. gambar, Nah, animasi. kemudian Kemudian nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan produksi multimedia. Siapa yang bisa? Saya bisa Pak. Sofia. Ya. Praproduksi multimedia adalah persiapan segala sesuatu agar proses produksi berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya digital video sesuai dengan harapan. Betul sekali Sofia. Wah, Sofia ini termasuk yang rajin ya, menyiapkan semuanya. Kemudian nomor 4. Mengapa tahap praproduksi sangat penting dilakukan? Ada yang bisa? Devita Pak. Ya, Devita, silakan. Tahap produksi sangat penting karena merupakan proses awal dari semua kegiatan alur proses produksi sehingga akan memperlancar pada proses selanjutnya. Lengkap sekali ya. Alhamdulillah. Semoga dengan materi hari ini Anda semua anak-anakku bisa paham, sudah bisa menjawab pertanyaan. Amin. Amin ya Allah, amin. Nah, sebagai tugas di rumah ini, tugas di rumah ini Anda kerjakan di rumah, kemudian saya beri waktu 24 jam. Jadi yang mengumpulkan benar 24 jam itu nilainya bagus. Jadi waktu itu sangat berpengaruh ya. Nah, tugas rumah ini Anda kumpulkan di Google Classroom ya. Di Google Classroom ditulis kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Seperti itu ya. Paham ya anak-anakku ya? Baik, dari materi hari ini kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil? Dari materi hari ini, Muhammad Faris, kira-kira apa kesimpulan hari ini tentang proses produksi multimedia? Bisa Muhammad Faris? Menurut saya Pak, kesimpulannya itu kita di sini bisa belajar gimana cara awal kita membuat sebuah produksi dari tahapan atau perencanaannya hingga produksinya sendiri, dan setelah diproduksi sendiri itu kayak cara editing dan sebagainya kita dapat mempelajarinya dengan baik. Nah, betul. Alhamdulillah. Muhammad Faris ini salah satu anak yang cerdas, anak yang pintar sepertinya ya. Pintar sekali. Alhamdulillah. Semuanya juga mungkin yang lain sedang mengucapkan kesimpulannya di dalam hati mungkin ya. Masih belum terucapkan yang lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa materi kita jangan lupa tetap belajar yang rajin, jaga kesehatan.
Jangan keluar rumah Jangan kalau keluar rumah tidak kalau penting. penting. Menggunakan masker, ya. Menggunakan masker, Masker. kemudian juga makan yang bernutrisi. Ya. Makan yang bernutrisi. Makan yang bernutrisi. Kalau kita ini kan yang bernutrisi ini kebanyakan ikan laut gitu. Jadi perbanyaklah makan laut biar kita selalu diberikan kesehatan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya yang lainnya. Nah, baik. Sebagai penutup, silakan Muhammad Waris dibaca doa. Dipimpin baca doa. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik. Selesai. Baik. Saya Hairi, terima kasih sudah hadir pada webinar kali ini. Jangan lupa selalu doakan orang tua, semoga orang tua kita diberikan kesehatan. Ya. Amin. Amin Allah. Baik, Hairi, terima kasih. Silakan keluar dari web meeting. Terima kasih, Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.